Big Bangers, apa kabar? Jumpa lagi di acara Big Bang Show. Ini adalah ajang anak-anak muda kreatif menjalankan bisnis kreatif mereka, tentu saja dengan dampak sosial bagi banyak orang. Siapa kali ini tamu kita? Anda penasaran? Tapi sebelum itu, saya ingin mengundang dua mentor kita. Yang pertama adalah Billy Boon, dan yang kedua adalah Ben Subiakto. Apa kabar? Apa Ben? Wah, penampilan baru, keren. Khusus ini. Iya, kita nggak boleh usut kenapa hari ini dia gaya sekali ya. Keren, bagus. Baik, Lihat keren. King, King. Iya, baik. Nah, Ben, Billy, Ya. kali ini kita akan bicara mengenai dunia seni, industri seni. Tentu saja semuanya berkaitan dengan industri kreatif. Ya. Siapa tamu kita pasti Big Bangers di rumah juga penasaran. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu snapshot berikut ini. Berangkat dari kecintaannya terhadap seni, Engel Tanzil mendirikan sebuah wadah bagi para peminat dunia seni. Bersama rekan-rekannya yang berkecimpung di dunia yang sama, maka hadirlah Dialogue Art Space, yaitu sebuah ruang seni yang terbuka untuk publik. Lewat program Smart Dialogue, tak hanya rutin memamerkan karya seni, tetapi juga sebagai tempat untuk berdiskusi dan menjalin relasi antar seniman dan masyarakat umum. Memiliki misi dalam pelestarian seni, budaya, dan desain, Dialogue menggandeng para kurator seni untuk menginisiasi sebuah program inkubasi gratis bagi para anak muda yang memiliki potensi artistik dan pelaku industri kreatif yang diberi nama Exit. Program 3 bulan mentoring Exit yang sudah 5 kali terselenggara ini nyatanya sukses menelurkan seniman muda berbakat yang hasil karyanya dapat dikenal di ruang publik, bahkan hingga ke luar negeri. Iya, Big Bangers keren kan? Jadi itu tadi cerita mengenai art space, ruang seni. Jadi di mana anak-anak kreatif, anak-anak muda kreatif ya, atau siapa saja yang kreatif berkumpul di sana, ada berbagai kegiatan di sana. Dan penggagasnya sudah ada bersama kita. Kita berikan aplaus untuk Engel. Terima kasih sudah mau hadir di acara Big Bang Show ya. Iya, terima kasih Mas Engel Andi. keren banget. Oh iya tadi, Iya, ya. ya. Makasih. Art space, ya, ngerti art space? Jadi pengen jadi seniman nih sekarang. Oh, Salah ambil jurusan. gara-gara dulu. Engelnya atau gara-gara ngelihat? Langsung. Engel, tunggu, Dialogue. Iya. Dialogue. Orang kalau salah baca dianggap dialog ya. Dialogue. Kenapa namanya Dialogue? Namanya Dialogue itu karena saya pikir sebuah art space itu harus punya makna sosial dan juga harus berbicara bukan cuma sebuah karya seni, lebih dari sebuah karya seni. Makanya namanya Dialogue, salah satunya karena tempat kita di Kemang. Oh, pengertian Dialogue itu apa? Dialogue? Iya. Dialogue. Oh, Gabungan. Dialogue di antara dia, lo, gue, ada sebuah dialog. Oh, keren. Dialog apa sih? Itu seniman banget. Namanya aja udah dipikirin kayak begitu ya. Nah, dialog apa sih? Nah, dialognya menurut saya bukan cuma seni aja. Kenapa kita ingin jadi hub kreatif? Dalam hal itu kita, ya seperti mungkin Mas Andi, mengemas sebuah acara itu ada makna sosialnya, ada ekonominya, ada artnya, ada hukumnya, ada macam-macam yang kita bisa bicara. Suka-suka gue mau bicara apa hari ini. Nah, bulan ini kita bicara yang sekarang lagi pameran tentang grafis Indonesia. Grafis, Gitu, desain Indonesia. grafis. Desain grafis Indonesia. Oke, jadi kegiatannya apa aja sebenarnya ini? Dan apa yang dilakukan oleh Engel dan teman-teman di Dialogue ini? Mungkin pinginnya pertama adalah pendidikan. Pendidikan, karena pameran itu harus butuh yang namanya sebagai salah satu sarannya pendidikan. Karena kita tuh kurang pendidikan yang mungkin lebih memberikan wawasan di luar sekolah. Nah, salah satunya itu desain,
Pernah ke dialog sebelumnya? Pernah. Ini Kita Setiap hari lagi lewat. mesti Sehari mampir. lewat ya. Dekat kantor. Dekat kantor. Saya dengar. Jadi paling jauh ini. Iya. Dialog gue. Jadi kegiatannya tadi ada pameran, Iya. kemudian ada diskusi-diskusi, ada Diskusi, dialog talk show, tadi, ada talk show, workshop. Workshopnya apa misalnya? Workshopnya tuh dari menulis ya, terus dari yang namanya bikin wayang, terus pokoknya ada budayanya juga. Siapa yang hadir atau siapa yang ikut? Nah, waktu wayang memang nggak segampang workshop yang lain. Yang lucunya waktu workshop kita bikin wayang itu, yang datang itu banyaknya dari kedutaan. Nah, orang asing lebih menghargai ya budaya kita daripada kita Iya. sendiri. Tapi ada satu loh, Apa? cucunya Presiden Soekarno. Oh, datang juga. Dan Siapa ikut ini? wayang. Anaknya Kartika Sutarno. Oke. Nah, tadi dibilang bisnis juga Iya. ada di situ. Bisnisnya di mana kalau begini? Bisnisnya itu saling empowering satu sama lain, di mana toko setiap kali orang yang datang ke toko itu pasti beli barang dong ya kan. Iya. Nah, barangnya itu kan konsinyasi. Nah, konsinyasi keuntungan itu juga untuk menjalankan program-program yang ada di dialog. Oh, jadi kalau kita ke dialog gue ini, Iya. kita juga bisa membeli karya-karya seni dari Iya. seniman-seniman yang ada Seniman di sini. yang memang salah satu yang kita kenal Iya. atau yang belum punya produk di coaching Iya. sampai jadi produk, atau juga anak-anak muda yang sebenarnya saya yakin dia punya kemampuan tapi nggak punya modal gitu. Terus kita kerjasama sama-sama. Artinya ada inkubasi sebenarnya. Dimulai diperkenalkan juga bagaimana berbisnis juga diperkenalkan Jadi di sini. awalnya sebenarnya lebih kayak kita open call. Iya. Open call kepada anak-anak muda itu dengan beberapa kriteria. Lalu mereka mengirimkan yang namanya portfolio. Dari mungkin cuma 100 anak, 70 anak, lalu di mentoring, dipilih lagi dari sekian banyak, dipilih jadi mungkin di bawah 10 orang, lalu dimontor oleh Pak F. Sarsono, Pak Hermawan Kansil, dan juga kurator yang pada saat itu bertugas seperti misalnya Mita gitu. Jadi anak-anak ini begitu udah artworknya dipamerkan, dia mulai kayak punya karir baru gitu ya. Iya, tapi sebenarnya inti dari Exit adalah bukan bicara tentang pamerannya, tapi the process behind setiap karya itu, proses yang namanya kerjasama, proses yang namanya survei. Jadi itu bukan cuma sebuah eksibisi. Nah, harapannya kita adalah Indonesia, terutama Jakarta, memiliki seniman, di mana seniman itu semakin menyusut, seniman yang berkualitas. Saya percaya banget sih dengan segala macam bentuk usaha apapun ya. I think it has to be penetrate ke digital technology. Nyaring seniman muda, kemudian dilihat, dipilih, kemudian dimentorin gitu ya. Nah, sekarang ini jualan juga di tempat dialog gue gitu. Nah, mungkin kedepannya dibikinin sebuah, nggak tahu ya, mungkin udah dalam rencana kali ya, dibikinin sebuah platform sehingga yang bisa beli mungkin nggak cuma orang Jakarta dan harus melihat hasil seninya langsung gitu. Karena kayak begini-begini nih, saya rasa kalau ada di website dan orang di orang asing Makassar bisa di lihat, segala ya. macam, dia nggak perlu harus megang kan gitu kan. Nah, mungkin langsung yang bisa dibeli. Sudah mulai atau? Pasti Saya udah menunggu rencana para nih. mentor datang. Oke. Ya, kalau aku sih Para lihat gini, mentor harus mungkin datang. tadi kan ada masukan dari Billy berupa platform. Sebenarnya garis besarnya gini, saya kan kebetulan memang background saya juga dari desain grafis. Dulu saya benar-benar ngerasain gimana sih perjuangan anak-anak desainer, anak-anak art ini kalau ketika dia mau naik namanya gitu kan. Karena biar gimana pun artwork ini kan selalu dilihat siapa yang bikin, konsep behind it, terus siapa yang masukin ke galeri dan sebagainya. Jadi saya ngelihat gap terbesar yang ada di kehidupan para desainer yang kebanyakan orang-orangnya memang introvert gitu. Jadi bukan orang marketing, bukan orang-orang yang nggak ini udah ini Iya sih, mengalami benar, evolusi. Jadi kalau misalnya dikasih sedikit advice, pelajaran tentang marketing itu perlu sekali untuk diberikan di dalam dialog gue ya. Itu contohnya kayak gini, misalnya sebagai seorang seniman, dia itu harus prepare positioningnya dia seperti apa, konsep yang konsisten seperti apa, dan berhubungan dengan media, berhubungan dengan platform yang akan dipakai, channel yang misalnya sosial media, Instagramnya. Nah sekarang kan nggak ada limitasi. Sebenarnya kalau ngomongin digital, salah satu yang paling gampang kalau punya Instagram, ya udah taruh aja galerinya benar-benar di sana, sehingga yang namanya desainer muda, seniman muda itu bisa satu dunia juga bisa ngelihat. Oke, kita break dulu karena di sini ada seni instalasi nih kelihatannya dan juga ada beberapa karya seni yang pasti menarik untuk diceritakan dan siapa di balik ini. Tapi kita break, do more, do good, Big Bang.